Hari ini saya mau bicara dengan judul 9 Greatest Reality, 9 kenyataan terbesar. Sesuatu yang luar biasa, yang greatest banget, yang Tuhan sampaikan di Yohanes 3 ayat 16. 9 Greatest Reality. Apa 9 kenyataan terbesar yang saya mau ajak kita merenungkan di hari Natal ini. Mari kita bersama-sama baca terlebih dahulu Yohanes 3 ayat 16. Kalau saudara bisa menjangkau dengan mata saudara, saya ajak kita bersama-sama membacanya. Dan maybe saudara sudah hafal ayat ini dari sekolah minggu, saya rasa kita harus hafal ya. Yohanes 3 ayat 16, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, dalam bahasa Inggris, terjemahan King James Version menarik sekali. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish, but have everlasting life. Saudaraku, ada 9 hal yang ingin saya bagikan secara cepat pada malam hari ini. 9 kenyataan, 9 reality yang kita bisa renungkan menjadi renungan Natal kita pada malam hari ini. Yang pertama, greatest love. Dari kata forgot, karena begitu Allah, forgot. Ini menunjukkan ada greatest love, sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, tidak seorang pun bisa mengasihi kalau dia tidak mengasihi Allah. Sebab Allah adalah kasih. For God is love. Jadi ketika Yohanes 3 ayat 16 mengatakan for God, itu bicara tentang greatest love. Dan ini adalah reality atau kenyataan pertama yang kita harus renungkan malam hari ini. Bahwa Tuhan mencintai semua orang tanpa terkecuali. Amin. Tuhan mencintai kita dari yang masih baby, si Aksara di sana, di belakang. Sampai kita yang sudah lanjut usia, mungkin Oma Lili yang paling tua di sini ya. Tuhan mengasihi kita semua, dari yang paling kecil, paling muda, sampai yang paling tua, kita semua dikasihi oleh Tuhan kita. Saudaraku, kasih Tuhan itu tidak pernah main-main. Kasih Tuhan itu kasih yang dinyatakan oleh greatest yang kedua, yaitu greatest action. For God so love. Jadi greatest action, saudara. Allah bukan hanya Allah yang kasih, yang di mulutnya doang atau di identitasnya doang yang adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Tapi kasih Allah itu dinyatakan dengan action, dengan sebuah tindakan. Dan ini adalah kenyataan kedua atau reality kedua yang perlu kita renungkan di hari Natal ini. Bahwa kasih Allah diwujudkan dalam tindakan nyata dengan memberikan anaknya, bahkan anaknya yang tunggal. Dari sini kita mendapat pengertian bahwa kasih yang sejati itu selalu gerak. Kasih yang sejati itu selalu diekspresikan dengan tindakan, bukan cuma janji-janji manis. Banyak orang kalau lagi falling in love, jatuh cinta, itu kasihnya langsung gerak tuh. Kamu mau apa sayang? Mau pisang goreng? Ayo kita beli. Dia maunya langsung menunjukkan kasihnya. Demikianlah kasih Tuhan, saudaraku, greatest action, jauh lebih besar dari kasih yang bisa kita bayangkan. So love. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 firman Tuhan katakan begini. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, menarik sekali sebab kita harus mengasihi, let us love, not with words aja, nggak cuma wording, nggak cuma by tongue, nggak cuma dengan lidah, tapi with action, dan actionnya itu in truth, dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengetahui Allah itu adalah kasih, dan dia melakukan tindakan kasih yang nyata untuk kita semua, maka kita mendapatkan sebuah renungan, sebuah pelajaran penting. Kita juga harus mengasihi bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan action.
Ini greatest kedua atau reality kedua yang perlu kita renungkan. Greatest action. Yang ketiga, greatest need. For God so loved the world. Ini bicara tentang kebutuhan terbesar, saudaraku. Dunia itu bicara tentang kebutuhan yang terbesar yang diperlukan olehnya. Kita tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 22, Alkitab mencatat firman Tuhan mengajarkan bahwa semua manusia berbuat dosa, dan karena Adam berbuat dosa, maka semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain, saudaraku. Kekristenan percaya bahwa kita manusia berdosa, kita memiliki original sin, dosa asal, bahwa di dalam Adam yang adalah kepala perjanjian kita semua menjadi manusia yang berdosa. Berbeda dengan server sebelah yang percaya bahwa manusia lahir itu seperti kertas kosong, kertas putih yang belum berdosa. Kalau Alkitab ajarin tidak begitu. Alkitab ajarin kita dikandung dalam kesalahan, kata kitab Mazmur, kita dikandung dalam pelanggaran, dan kita memiliki yang namanya sinful nature. Original sin, dosa asal yang berasal dari Adam. Itu sebabnya teologi Kristen percaya kita memerlukan juru selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik kita. Kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. That's why Tuhan Yesus datang berinkarnasi. Dia jadi baby, dia jadi bayi untuk melaksanakan misinya. Dia born to die, dia lahir dengan misi untuk mati. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saudaraku, kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, nggak ada yang namanya greatest need ini. Kalau dunia ini bisa lolos dari neraka dengan caranya sendiri, nggak perlu Tuhan Yesus itu datang, dan nggak perlu kita rayain Natal, nggak perlu kita rayain Paskah. Oh, kita bisa selamatkan diri kita sendiri kok. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang, dia jadi bayi, jadi baby yang lahir di kandang yang hina. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Karena kita tidak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita sudah berdosa di dalam Adam. Roma 5 ayat 12-21 menegaskan dosa dan maut menjalar dari satu orang, yaitu Adam, kepada semua orang. Itu sebabnya diperlukan Adam kedua, Adam terakhir, yang kita tahu namanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita. For God so loved the world, ini bicara greatest need. Sebuah realita yang harus kita ketahui bahwa dunia membutuhkan penyelamat. Karena dunia terjebak dalam dosa dan kehancuran. Tanpa Tuhan kita semua binasa, saudaraku. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini. Ini yang disebut greatest need. For God so loved the world. Ada kebutuhan terbesar di dunia ini, yaitu kebutuhan akan juru selamat. Tanpa Tuhan Yesus, kebutuhan terbesar manusia tidak akan pernah terpenuhi. Tanpa Tuhan Yesus, kebutuhan terbesar kita, yaitu keselamatan hidup yang kekal, tidak akan bisa menjadi sebuah reality. Dan kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Amin. Kita masih tetap butuh gas 3 kg, maybe. Kita masih butuh gas 5 kg, 12 kg. Kita masih tetap butuh isi token listrik. Kita masih tetap butuh yang namanya UANG, uang. Hidup di dunia ini nggak bisa kita tanpa uang, saudaraku. Kita masih butuh itu. Tapi saya mau kasih tahu, kebutuhan terbesar kita bukan uang, bukan mamon, bukan kekayaan. Kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dengan tegas, apa gunanya seorang memperoleh isi dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Amin, saudaraku. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus melalui gereja kita, melalui persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Dan ini mengantar kita kepada greatest yang berikutnya, yaitu greatest example. Sebuah contoh yang terbesar. For God so loved the world that He gave. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia gave, Dia memberikan
anaknya yang tunggal. Realiti yang berikutnya yang perlu kita renungkan adalah bahwa Allah memberi teladan yang tertinggi di dalam memberi tanpa pamrih. Sekarang orang kalau mau memberi harusnya di kamera, bener nggak? Ya kan? Coba lihat yang heboh-heboh kemarin itu si Gus-Gus itu, ya kan? Yang penjual ST itu heboh-heboh kan? Orang-orang netizen rame kemudian melakukan aksi kasih kepada si penjual ST. Kenapa? Demi kebutuhan konten. Kenapa? Demi kebutuhan untuk menunjukin saya orang baik. Nggak ada salahnya saya rasa kita membantu orang. Tetapi bisakah kita membantu tanpa di kamera? Bisakah kita membantu tanpa ada feedback balik untuk kita? Bisakah kita memberi tanpa kita mendapatkan kembali seperti kasih ibu itu kan? Kasih ibu kepada beta hanya memberi, tak harap kembali, saudaraku. Itulah kasih, greatest example, di mana Allah memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan contoh, ini loh kasih itu, inilah aksi terbesar itu, beginilah caranya engkau harus mengasihi. Bukan karena kamu di depan kamera, kalau engkau mengasihi, bukan karena engkau di depan publik, engkau terlihat baik, engkau mengasihi. Tapi engkau mengasihi tanpa pamrih. Tuhan Yesus adalah contoh kasih dan pengorbanan yang gak ada tandingannya, saudaraku. Saudara bayangkan di atas kayu salib dia ngomong apa? Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tokoh mana dalam sejarah dunia ini yang bisa melakukan hal yang sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Gak ada, saudara. Catat itu, tidak pernah ada. Hanya Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Begitu menderitanya dia demi menebus kita. Dan kepada orang-orang yang menyalibkan dia mengatakan ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan itu rela kasih segalanya buat kita, saudaraku, kenapa kita enggak rela hidup buat dia? Mari kita refleksikan ini. Di Natal ini kita bukan hanya lihat pohon Natal, lihat dekorasi, lihat lampu-lampu yang bagus. Kita diingatkan Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi saya. Kalau Bapa di sorga sudah memberikan anaknya yang tunggal, kenapa sih saya masih pelit untuk berikan hidup saya bagi Tuhan? Amin, saudaraku. Greatest example ini mengantar kita pada greatest yang merupakan reality yang berikutnya, yaitu greatest sacrifice. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, anaknya yang tunggal. Kenyataan yang kita pelajari dari sini adalah bahwa Allah memberikan sesuatu yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Saudaraku, kalau kita memiliki sesuatu yang paling berharga, itu biasanya kita pertaruhkan di terakhir-terakhir, benar nggak, saudaraku ya? Kita taruhkan itu di terakhir-terakhir. Oke lah, yang pertama-pertama saya pertaruhkan yang lain. Tapi yang ini saya keep karena ini sesuatu yang berharga banget. Berharga sekali buat saya. Dan itulah yang Allah Bapa di sorga lakukan. Dia memberikan sesuatu yang paling berharga dari dirinya, anaknya yang tunggal. Pengorbanan Tuhan Yesus menunjukkan harga, menunjukkan betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Kenapa Allah Bapa di sorga mau menebus kita dengan anaknya yang tunggal? Karena harga kita begitu mahal, saudaraku. Jadi kalau saudara merasa nggak punya harga diri saat ini, diinjak-injak orang, merasa tidak dihargai, karena mungkin tingkat ekonomimu, karena mungkin kau belum berprestasi, mungkin di antara keluarga engkau yang paling miskin, mungkin di antara saudara-saudara engkau yang paling mungkin tidak menarik atau tidak berhasil, orang mungkin nggak hargai kamu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan menghargai kamu. Bapa di sorga menghargai kamu dengan hidup anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus itu menunjukkan betapa berharganya kita bagi sorga, saudaraku. Orang lain bisa tidak hargai kita, tapi sorga begitu menghargai kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau mengorbankan barang milik kita yang satu-satunya, pasti karena kita menaruh nilai tinggi pada pengorbanan itu, saudaraku. Benar nggak? Ya kan? Kalau saya mau korbankan sesuatu ini,
Pasti karena saya memberikan nilai tinggi kepada yang saya mau korbanin itu. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu pengorbanan yang priceless, saudaraku, bukan worthless. Saya bedakan priceless dengan worthless di sini. Priceless itu adalah sesuatu yang tidak terhingga harganya. Sampai disebut priceless itu bukan berarti dia nggak ada harga, itu worthless. Kalau worthless itu nggak ada harganya. Tapi priceless di sini yang saya maksud adalah sesuatu yang begitu tidak ternilai, begitu tinggi harganya, dan itulah yang Tuhan Yesus berikan dalam pengorbanannya, saudaraku. Jadi kalau Tuhan menempatkan kita sebagai orang-orang yang ditebusnya, maka kita ini adalah pribadi-pribadi yang priceless, yang tidak ternilai harganya. Alkitab mengatakan sebab engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Harganya adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengorbanan Tuhan Yesus ini mengantarkan kita kepada greatest atau reality berikutnya, yaitu greatest invitation. Undangan terbesar. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever, supaya setiap orang. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada siapa saja yang mau percaya. Amin, saudaraku. Keselamatan itu ditawarkan kepada saya, kepada saudara, kepada kita yang masih kecil, kepada kita yang sudah lanjut usia, kepada yang belum berumah tangga, kepada yang sudah berumah tangga. Kita semua ditawarkan undangan untuk selamat itu. Undangan Tuhan itu all access, saudaraku. Nggak ada yang dikecualikan. Tuhan mengundang semua orang untuk datang percaya kepadanya. Lewat wahyu umum, lewat wahyu khusus, Tuhan mengundang semua orang datang kepadanya. Dia memberikan setiap orang sebuah kesempatan untuk percaya kepada Sang Juru Selamat itu, saudaraku. Itu sebabnya dalam Matius 11 ayat 28, mari kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah capek menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Siapa di sini yang hidupnya udah rasa capek banget? Aduh, capek banget gitu ya. Ini panitia Natal nih capek-capek ini semua. Ya, mempersiapkan acara ini. Dan mungkin kita sudah lelah dengan berbagai beban hidup, dengan berbagai tugas tanggung jawab. Harus bangun pagi, pergi kerja. Kalau nggak kerja nggak makan, kalau nggak kerja nggak ada uang, nggak bisa isi token, nggak bisa isi pulsa, nggak bisa bayar internet. Kita rasanya capek, saudaraku, menanggung beban hidup ini. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar anak sekolah. Kalau saya nggak punya uang, kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa punya uang untuk mencukupkan segala kebutuhan. Hidup ini harus terus bergerak. Dan di tengah dinamika kehidupan kita ini, Tuhan Yesus datang memberikan greatest invitation itu. Undangan terbesar. Hai kamu yang sudah capek, hai kamu yang sudah lelah, aku datang memberikan undangan kepadamu. Marilah engkau yang letih lesu berbeban berat, aku ingin memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudaraku. Saya nggak tahu apa pergumulan batin kita semua yang hadir di sini. Pasti kita semua punya pergumulan batin masing-masing. Ada yang mungkin bergumul dengan masalah keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan. Rasanya capek banget saya nanggung penyakit ini. Kok orang lain saya lihat sehat-sehat, kok saya sakit-sakit. Kita rasanya capek menghadapi semua penyakit ini. Tapi firman Tuhan datang ingatin kita. Kalau engkau rasa capek, Tuhan memberikan undangan terbesar untuk hidupmu saat ini. Amin, saudaraku. Mungkin kita lelah dengan kesendirian. Kok nggak ada orang peduliin saya? Kok orang nggak hargai saya? Kita lelah di batin. Orang lihat kita tersenyum, tertawa, tetapi hati kita menangis. Kok saya tidak dihargai? Hari ini undangan Tuhan datang kepada kita semua. Mari datang kepada Dia, kita semua yang capek menanggung kesusahan-kesusahan hidup. Dia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Amin, saudaraku. Termasuk capek urus anak tuh lagi nangis. Itu capek juga, saudaraku ya. Kemudian greatest respon. Ketika ada undangan yang besar datang kepada kehidupan kita,
maka ada respon terbesar yang harus kita ambil di dalam kehidupan ini. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, believe in Him. Ini bicara greatest response, saudaraku. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa percaya adalah langkah untuk membuka pintu keselamatan bagi kita semua. Kita tahu tadi bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita believe in Him, ketika kita percaya dalamnya, percaya kepadanya, maka itu membuka akses untuk kita masuk dan menikmati segala berkat keselamatan itu. Dan respon kita itu menentukan arah hidup kita, saudaraku. Respon kita itu menentukan apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, Sang Immanuel itu, atau kita berjalan tanpa Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada sukacita di tengah badai, ada kekuatan dalam menghadapi berbagai beban hidup ini, saudaraku. Mari kita responi undangan terbesar dari Tuhan. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mungkin dalam status, dalam kepercayaan, dalam agama kita, dalam identitas agama kita, kita ngerasa udah ngeresponi Tuhan setiap hari, padahal belum. Sebab kita tahu melayani Tuhan itu sebenarnya adalah melayani perasaannya Tuhan. Semua bilang, melayani Tuhan, melayani perasaannya Tuhan. Masalahnya adalah apakah setiap hari kita sudah melayani perasaan Tuhan, saudaraku. Jadi respon itu bukan hanya bicara aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi respon itu adalah melakukan tindakan seperti yang kita percayai. Itulah iman, saudaraku. Iman itu adalah menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Kalau kita menyerahkan diri kepada yang dipercayai, itu artinya kita hidup untuk menyenangkan orang yang kita percayai. Kita hidup untuk menyenangkan perasaan orang yang kita percayai. Itu artinya iman, saudaraku. Jadi ketika ada kebutuhan terbesar akan juru selamat, kita harus meresponi itu dengan hidup bagi dia. Believe in Him, percaya kepadanya. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan tindakan kehidupan kita. Kita melayani perasaan Tuhan setiap hari. Kalau saya ngomong gini, kalau saya lakukan tindakan ini, kalau saya mendidik dengan cara ini, kalau saya habisin uang dengan cara ini, kalau saya beli ini, beli itu, kalau saya kasih ini, kasih itu, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Harus kita perkarakan, saudaraku. Emang seberapa lama kita hidup di dunia ini? Kita akan ketemu Tuhan pencipta langit dan bumi ini, saudaraku. Dan di hadapannya kita akan melihat apakah kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup mengabdi bagi Dia atau tidak. Maka mari kita meresponi undangan Tuhan dengan memberikan segenap hidup kita. Amin, saudaraku. Yohanes 1 ayat 12 terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada setiap orang yang menerimanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan kata mereka menerima Dia adalah bahwa mereka percaya kepadanya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita percaya kepadanya. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita hidup menyenangkan hatinya, saudaraku. Dan itu mengingatkan kepada kita, mengapa kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab ada ancaman terbesar yang merupakan realiti berikutnya. Greatest horror. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Shall not perish. Saudara, kata perish itu sebenarnya berarti binasa dalam arti membusuk. Jadi kalau saudara lihat buah membusuk, itu perlahan demi perlahan tapi pasti dia membusuk. Itulah kebinasaan. Jadi kalau kita binasa, kalau orang binasa, itu dia membusuk, saudaraku. Dan tidak bisa dipulihkan lagi. Itulah binasa itu.
Jadi begitu mengerikannya kalau kita itu membusuk. Semua bilang kiri kanannya, jangan busuk. Bagaimana supaya nggak busuk? Kita harus hidup dalam dinamika Tuhan, hidup di dalam iramanya Tuhan, hidup di dalam progresivitasnya Tuhan. Semua bilang, kalau kamu nggak tumbuh, semua bilang, kalau kamu nggak tumbuh, kamu membusuk. Jadi mari kita bertumbuh, saudaraku. Kalau kita mau tumbuh, mari kita nyanyi lagu klasik ini. Ini klasik banget, coba. D. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah itu. Kalau kita nggak tumbuh, itu artinya kita stagnan. Dan tidak ada stagnan yang terus stagnan. Kalau kita stagnan, itu berarti kita lama-kelamaan akan membusuk, saudaraku. Atau paling tidak kita jadi out of date. Atau apa? Expire. Udah nggak laku lagi. Nggak dipandang lagi. Itulah greatest horror. Saudara tahu horor terbesar dalam hidup manusia itu apa sebenarnya? Selain kebinasaan di neraka tentunya. Dalam kehidupan reality sehari-hari. Apa yang paling orang takutin? Kalau dia dilupain. Kalau dia tidak dihargai lagi. Kalau harga dirinya diinjak-injak. Itu greatest horror, saudaraku. Dalam kehidupan yang saat ini. Tapi dalam perspektif yang lebih besar kekekalan. Greatest horror atau horor terbesar itu bukan film suster ngesot. Bukan film kuntilanak beranak pocong. Bukan film horor-horor lainnya, saudara. Horor yang terbesar itu adalah waktu seseorang binasa karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan menariknya di Roma 6 ayat 23 bagian A dijelasin upah dosa itu apa? Upah dosa itu maut, kematian kekal. Dan kebinasaan adalah horor terbesar yang akan difilmkan di akhir sejarah dunia ini nanti, saudara. Itu horor terbesar yang akan difilmkan. Difilmkan tanda kutip, saudaraku. Artinya apa? Kalau kita baca kitab Wahyu, dunia ini akan menjadi lautan api. Kitab Petrus mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap dalam nyala api. Ini akan jadi neraka secara fisik. Dan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak dipindahkan ke langit baru dan bumi baru. Itu horor terbesar, saudaraku. Saudara bayangin kalau Tuhan datang, saudara nggak terangkat dan saudara ditinggal di bumi ini jadi lautan api, danau api, lake of fire dalam kitab Wahyu itu. Itu luar biasa mengerikan. Dan saya percaya kita semua tidak ada di situ saat itu terjadi. Amin. Kita semua akan diingat oleh Tuhan saat Dia datang kembali dan Dia akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Semua bilang, jangan takut lagi. Sebab di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Saudaraku, kenyataan yang kita pelajari dari sini adalah bahwa binasa tanpa Allah adalah realita yang menakutkan. Lebih dari ketakutan apapun. Ketakutan yang paling mengerikan itu seperti ini, saudaraku. Yang paling tidak Matius pasal 7 gambarkan. Waktu kita datang menghadap Tuhan, Tuhan, aku datang nih. Udah di akhir zaman nih kan, aku datang nih Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, siapa lu? Gue gak kenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Itu horor yang paling mengerikan, saudaraku. Coba saudara bayangkan ke rumah saudara, datang ke rumah saudara yang sudah berhasil. Dia sudah kaya kan, saudara masih miskin. Misalnya saudara datang ke dia, permisi brother gitu, sister. Siapa lu? Giliran gua kaya lu datang gitu. Itu greatest horror, saudaraku. Tapi itu greatest horror dalam konteks yang kecil. Tapi dalam konteks yang lebih mengerikan, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, anyahlah aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu hidup tidak melayani perasaanku. Kamu hidup menyenangkan dagingmu sendiri.
Jadi mari saudaraku, jangan sampai kita masuk ke greatest horror ini. Dan saya percaya kita semua tidak ada yang masuk ke situ. Amin. Sebab kehilangan Tuhan itu berarti menghadapi horor yang sangat nyata. Dan itu realita yang terjadi saudaraku. Itu sebabnya mari kita menyambut greatest yang berikutnya, yaitu greatest gift. Ini menjadi greatest yang terakhir dari Yohanes 3 ayat 16. But have everlasting life. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita dapat hadiah mainan, Yechan kalau dapat mainan senang nggak? Senang ya. Kalau dapat alat sulap dari Om Pendeta senang dia gitu ya. Ya. Kalau saudara-saudara dapat hadiah, walaupun kita ini udah tua, dapat hadiah senang nggak? Nah, nanti ada door prize, tenang aja. Dilihat tuh lilinnya itu. Jangan dibuang lilinnya itu, ada door prize. Nah, itu senang banget saudaraku. Ya, apalagi kalau hadiahnya itu sesuatu yang kita udah idam-idamkan lama, saudaraku. Kita senang. Nggak peduli dia orang tua, nggak peduli dia anak kecil, dia suka saudaraku terima hadiah. Ya. Itu adalah kenyataan. Hidup yang kekal adalah hadiah yang tidak ternilai harganya bagi umat manusia. Kalau kita terima greatest gift, hidup yang kekal itu yang sudah ada di dalam hidup kita, yang akan terekspresi secara nyata nanti saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan berbahagia. Mungkin Tuhan Yesus belum datang saat kita nanti mati menghembuskan nafas terakhir di bumi ini, tapi Tuhan Yesus ngomong begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Ia hidup walaupun ia sudah mati. Itu bicara greatest gift itu saudara. But have everlasting life. Saat Tuhan datang, kalau kita sudah mati nanti, misalnya kita mati nih, sebelum Tuhan datang, kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau kita harus mati juga harus mati di dalam Tuhan. Amin. Kita bisa mati di aspal jalanan. Kita bisa mati di rumah sakit. Kita bisa mati di dalam perjalanan, di mana saja saudaraku. Tapi kita tahu, kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup walaupun kita sudah mati. Tapi kita doa kepada Tuhan supaya kita semua sehat-sehat, kuat-kuat. Amin. Ya, supaya kita bisa cari uang, kerja, menghidupi kebutuhan keluarga, dan supaya kita bisa melayani Tuhan dengan seluruh kekayaan harta benda kita. Amin, saudaraku. Hidup kekal itu bukan soal waktu, tapi soal hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Dia. Amin, saudaraku. Mengenal Dia. Kalau mengenal itu bukan cuma sekedar tahu, tapi hidup bergaul dengan Dia sehingga kita mengenal Dia. Gimana kalau saudara tidak doa pagi, tidak baca firman Tuhan? Gimana saudara mau kenal firman-Nya? Gimana saudara mau kenal Dia? Maka tiap pagi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu doa sendiri-sendiri. Mau bangun siang juga ya bolehlah, tapi nanti harus doa sendiri juga. Jam 5 Senin sampai Jumat kita ikut doa pagi. Amin. Ya, di YouTube GKI Rema atau di Facebook GKI Rema. Ikut doa pagi saudaraku. Itu bukti supaya kita nggak membusuk. Itu bukti supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan bukan cuma doa pagi, pergumulan berikutnya atau peperangan berikutnya itu yang paling nyata. Setelah doa pagi itu akan ada banyak tantangan, rintangan yang terjadi. Tapi karena kita sudah landasi dengan firman Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Inilah hidup yang kekal itu. Kita mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa kepada kita. Saya pertegas lagi bahwa hidup yang kekal bukan hanya soal panjangnya hidup. Oh, hidup kekal itu bukan cuma soal panjang, bukan cuma selama-lamanya, saudaraku. Kalau selama-lamanya tapi tidak ada kedekatan, apa gunanya? Benar nggak, saudara? Saudara pernah lihat nggak film-film yang dia bisa hidup
abadi, tapi pacarnya, istrinya itu bisa mati. Menderita nggak dia? Menderita kan? Pernah lihat nggak film-film kayak gitu, saudaraku? Ya, misalnya kayak film paling umum mungkin ya untuk semuanya, Wonder Woman misalnya. Atau nggak tahu ya Wonder Woman. Wonder Woman tuh kan dia bisa hidup selama-lamanya, tapi pacarnya nggak bisa hidup selama-lamanya. Akhirnya apa? Dia menjomblo seumur hidup. Karena apa? Dia hidup 300 tahun kemudian, nggak ada lagi orang dia temukan cinta seperti pacarnya itu. Jadi hidup selama-lamanya tanpa hubungan yang dekat, tanpa keakraban itu juga hampa, saudaraku. Saya pernah melayani satu anak SMA, ada seorang yang beragama lain, kemudian dia tanya, "Pak, apa gunanya kalau kita hidup kekal, hidup selama-lamanya, tapi ya kayak gitu aja?" Gitu. Mendingan kita percaya kepada siklus. Mati, bangun, mati, reinkarnasi jadi sapi misalnya. Jadi sapi yang baik reinkarnasi jadi ini. Itu lebih dinamis, Pak. Dia ngomong kayak gitu. Ini anak SMA ini. Saudara tahu lah kira-kira agamanya apa gitu kan. Yang percaya reinkarnasi itu. Oke, saya hargai, nggak masalah. Tapi kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan mengerti bahwa kehidupan kekal itu begitu luar biasa. Makanya Alkitab ngomong begini. Coba Weng. D. G. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Di waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refnya, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Jadi hidup kekal itu bukan soal panjangnya hidup. Karena kalau cuma panjang hidup, saudara, selama-lamanya apa gunanya? Itu yang orang bilang mendingan reinkarnasi. Ya kan? Tapi Alkitab nggak ajarin gitu. Hidup kekal itu bukan cuma soal panjangnya hidup, tapi soal dalamnya hidup. Semua bilang, bukan cuma soal panjang, tapi soal dalamnya hidup. Kualitas hidup yang mengenal Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Amin. Itulah hidup yang kekal itu. Makanya kalau orang lagi falling in love, dia rasa dunia ini milik dia berdua, mereka berdua, dan yang lain ngontrak. Karena apa? Ini bukan cuma soal panjangnya cinta, tapi soal dalamnya cinta itu, saudaraku. Nah kayak gitu kita dengan Tuhan. Makanya keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Waktu kita masuk ke kehidupan yang kekal, greatest gift yang ditawarin oleh Bapa di sorga melalui Putra Tunggalnya itu kepada kita. Kita akan melihat hidup yang penuh sukacita di dalam Dia. Amin, saudaraku. Tuhan kita itu creator. Semua bilang creator. Kalau Dia creator artinya Dia kreatif, maha kreatif. Kalau Dia maha kreatif, apa yang bisa membosankan sesuatu yang kreatif? Nggak ada, saudaraku. Amin. Karena Dia akan terus dinamis, kreatif. Bagaimana kehidupan yang kekal itu nanti, greatest gift itu. Tidak semua bisa dijelaskan saat ini. Nanti kita menikmatinya. Hadiah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita itu. Greatest gift, hidup yang kekal. Mari kita baca lagi bersama-sama dalam bahasa Inggrisnya. Sekarang saudara baca ayat ini dengan perspektif yang lebih tajam, lebih segar, lebih berbeda dari sebelumnya. Amin. Karena saudara sudah pahami ada 9 kenyataan, 9 greatest, 9 greatest reality yang kita renungkan malam hari ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Inilah 9 atau 9 greatest reality dari John 3 ayat 16 ini, saudaraku. Mari kita baca sama-sama. Greatest love, greatest action. Coba di next dulu. Ya, 1, 2, 3. Greatest love, greatest action, greatest need,
greatest example, greatest sacrifice, greatest invitation, greatest response, ada greatest horror, tetapi puji Tuhan ada yang terakhir, greatest gift, hadiah terbesar untuk kita semua. Saudara belajar sesuatu sampai sini, amin? Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Seorang anaklah lahir untuk kita.